Hai Sobat Jasa Marga, bakal ada pengadaan baru nih buat mobil operasional kalian. Karena di samping gue ini ada Toyota Hilux generasi terbaru, generasi ke-9. Tampilannya beda banget, lebih sporty, dan fiturnya juga tambah banyak. Detailnya seperti apa? Kita lihat terus di video ini. Yuk! Sekarang kita langsung bahas soal desainnya, karena desainnya generasi ke-9 ini benar-benar berubah total dibandingin generasi ke-8. Antara suka nggak suka, gua nggak sukanya dulu ya. Nggak sukanya adalah lampunya menurut gua terlalu sipit. Memang ada yang bilang kayak Lexus, kayak Toyota modern, tapi menurut gua kesipitan buat mobil dengan fascia depan segede gini. Tapi positifnya adalah gue suka triple layernya dia. Dia kayak ada 3 bagian, 1, 2, dan 3. Fascianya tuh maco sebenarnya, tapi di satu titik mobil ini kayak cocok untuk elektrifikasi. Nggak salah, karena ada versi I-nya atau ada versi EV-nya, dan ada juga versi mild hybrid-nya. Cuman memang yang versi Indonesia ini, kita dapetin versi dieselnya aja. Kalau ngelihat detailnya ya, lampunya sipit memang, terus ada tulisan Hilux-nya di dalam sini, dan disambung dengan hitam gitu, kayak garis hitam itu garis hitam dengan tulisan Toyota. Mungkin tulisan Toyotanya bagusan di sini kali ya, biar lebih bold gitu. Tapi di sini mengingatkan gue kayak Land Cruiser, kayak FJ Cruiser yang baru. Ini ada garis-garis desain seperti itu. Tengahnya grillnya juga dibikin tier yang berbeda. Ini jadi kayak mirip-mirip kayak RAV4. Dan tetap di bagian bawahnya ya, bumper besarnya dengan segala macam aksen dan garis-garisnya itu bikin dia ya gede. Memang karena fascia mobilnya gede banget. Bagian samping kita lihat, untuk varian V ini dia pakai roda dengan diameter atau dengan ringnya 18 inci. Nah, untuk tipe G ini dia rodanya lebih kecil, dia pakai ring 17 inci. Peleknya juga berbeda, kalau dia peleknya dia hitam doang, single tone. Kalau yang si V ini karena dia kelihatan lebih luxury, dia pakai two tone. Desainnya seperti ini. Ke bagian samping, profilnya sebenarnya juga nggak beda-beda jauh banget dibandingin generasi sebelumnya ya. Cuman memang di versi yang ini kebetulan dia sudah dilengkapi dengan TCO, jadi dia udah pakai kayak karbon aksen di sini sama di sininya. AC-nya nggak ada, AC-nya mirip kayak polos gitu aja. Tarikan garisnya seperti ini, dan gua suka satu hal. Tulisan Hilux-nya hitam. Di sini dia taruhnya, kalau kalian dapetin mobilnya dengan warna yang kontras dengan si ininya, ini tulisan Hilux-nya stand out banget. Tapi kalau dapat mobilnya warna hitam kayak gini, itu jadi blending, jadi kayak nyaru gitu loh tulisannya seperti itu. Kita lihat lagi bagian sampingnya, hood step sekarang sudah standar baik di varian V maupun di varian yang lebih rendah di G. Ya, jadi untuk akses naik turunnya juga kalian lebih gampang. Lihat lagi profil sebelah sininya, bed liner juga sudah standar, plastik ya. Lagi-lagi di varian V maupun varian G, dua-duanya juga sudah dilengkapi dengan bed liner. Dan ada hal yang unik sekarang. Jadi mirip kayak pickup Amerika. Sekarang si Hilux dilengkapi dengan side step atau injekan di kanan dan kirinya. Jadi kalau kalian mau naik, nggak usah naik dari ban. Kalau kalian lihat ya, orang kadang-kadang mau ngeloading tuh naiknya dari ban. Sekarang kalian bisa naik dari sini, jauh lebih gampang. See? Sedikit tambahan, untuk si versi G ini, dia rem belakangnya masih menggunakan tromol atau drum brake. Sedangkan si versi V yang tadi kita lihat, dia sudah menggunakan disc brake. Tapi nggak usah khawatir juga, karena segala macam suspensinya masih sama antara tipe G dan tipe V. Dan buat kalian yang ngangkut beban, gitu kan, bukan beban hidup, suspensi belakangnya masih per daun. Jadi bukan independen-independenan yang ringkih. Dan ini bagian belakangnya, desain lampunya jadi lebih futuristik. Gue malah suka banget desain lampu belakangnya. Karena dia nggak terlalu neko-neko, aksennya cuma begini doang. Tapi ini jadi kelihatan kayak US style banget. Apalagi, kalian lihat ya, kalau bagian sininya, ini ada tulisan Toyota kayak di press gitu ya, dicetak gitu langsung ke sini. Ini mengingatkan gue sama Hilux generasi awal yang dipakai sama Taliban di Afghanistan. Jadi ada foto gitu kan, dari belakang Talibannya pegang roket gitu kan, pegang peluncur roket. Itu promosi gratis tapi ikonik gitu. Itu menunjukkan bahwa Hilux ini dipakai di seluruh dunia. Dan ini dipertahankan di si Hilux terbaru ini. Untuk tipe V ini ya, dia juga dilengkapi dengan kamera belakang. Tentu saja step belakang juga masih ada, plastik. Di sini juga dia ada kayak garnish lagi dan lampu rem belakangnya, dan bukanya begini. Untuk ini, karena sudah dilengkapi dengan TCO, dia ada TCO untuk hidroliknya. Jadi waktu dibuka, itu nggak ngejeblak. Jadi smooth. Beda dengan versi E dengan yang tidak dilengkapi dengan TCO, begitu dibuka, bruk langsung. Oke, bed linernya seperti ini ya. Dia plastik semua, di cover sampai bagian sini.
Di sini dia ada hook 1, 2, 3, 4. Di sini juga kayak ada ceruk-ceruk gitu kalau kalian mau masang kayak separator atau divider seperti ini. Di bagian sininya juga tetap masih ada kayak hooknya, dan kacanya juga sudah dilengkapi dengan pemanas. Jadi kalau berkabut gitu kan, ibaratnya kalian bisa bikin ini defoggernya supaya kacanya tetap punya visibilitas bagus. Kita lihat mesinnya. Mana bukanya? Bukanya di sebelah sini. Wujud ini berat dan tinggi. Ya ampun. Dia pakai mesin yang sama dengan versi sebelumnya. 1GD, powernya 204 PS, torsinya 500 Nm. Untuk versi V ini dia dipadukan dengan automatic speed, tapi untuk versi G dan E dia tersedia dalam manual speed. Sayangnya, lagi-lagi sayangnya, versi mild hybrid maupun versi I-nya belum datang ke Indonesia. Padahal gue penasaran banget kalau sampai itu datang ke Indonesia, bakal ada keunikan tersendiri dari Toyota. Suaranya ciri khas 1GD banget. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya si Toyota Hilux terbaru ini. Dan interiornya gua dengan senang hati bilang keren. Keren dalam artian dia jadi mirip sama interiornya Land Cruiser. Dia bentuknya mengotak ya, semuanya desain-desainnya. Ada beberapa elemen soft touch di bagian sebelah sininya. Biarpun di atas sininya masih plastik semua. Di sininya masih soft touch. Di sini juga masih soft touch. Nah, selain soft touch juga, dia punya beberapa penyimpanan di bagian sininya. Tentu saja dia ada glove box di sebelah sini ya. Ini lumayan kebuka ya tuh, halus. Dan di atasnya sini juga dia masih punya tempat penyimpanan lagi. Dan uniknya adalah tempat penyimpanan ininya, itu bisa didinginin karena ada ventilasinya di dalam sini tuh. Plus, kalian nggak bakal menemukan ini di double cab lainnya. Cup holdernya, wih, kayak Lexus. Ini terlalu halus untuk sebuah double cab. Kalian kebayang nggak lagi jalan di Kalimantan, gubrak mau taruh cup holder? Elegan. Contrasting banget. Setirnya juga ala-ala Land Cruiser ya. Tuh. Dengan tombol-tombol yang mengotak semuanya. Kebetulan versi V ini yang versi paling lengkap. Jadi cruise control segala macamnya juga sudah ada di sini. Audionya segala macam sudah ada di sini. Layar full LCD di sebelah sininya, dan kalian bisa lihat detail-detailnya juga lumayan tajam ya. Kayak konsumsi bensinnya, temperatur ban, tekanan bannya, adasnya segala macam. Ini juga sudah lengkap karena dia sudah dilengkapi sama TSS di bagian sininya. Pindah ke bagian tengahnya, ada display di sini. Dia masih ngasih tombol-tombol fisik ya, volumenya di sini masih ada, tombol home-nya juga masih ada. Dia sudah Android Auto, Apple CarPlay juga kalian bisa connect langsung dari sini. Terus ada beberapa setting yang bisa kalian pakai dari sini. Tuh, displaynya, Bluetooth-nya, audionya segala macam. Ventilasi AC sebelah sini dan tuas-tuas AC-nya keren. Jadi dia bikin kayak satu tombol tapi ini bisa dinaikin atau diturunin tuh, untuk naikin atau turunin suhu. Dan kebetulan di versi V ini juga dia sudah dilengkapi dengan dual zone. Jadi kanan dan kirinya kalian bisa atur AC-nya sesuai dengan keinginan kalian. Ke bagian bawahnya, nah ini baru off-road-nya kelihatan. 2H, 4H dan 4L-nya tuasnya di sini. Dan di sini juga dia ada drive mode yang bisa kalian pilih ya. Dan ada MTS atau multi terrain system yang hanya aktif ketika kalian masukin ke dalam mode 4L dan disconnect si gardan diferensialnya. Di bagian bawahnya lagi, kalian bisa nemuin ya tuas transmisi yang dengan ini agak ngerik sih jujur aja, mirip kayak Toyota lainnya, dan masih ada wireless charging. Cuman wireless chargingnya ini sumpah posisinya sempit banget di sini. Jadi kalian kalau naruh tuh harus begini tuh. Ya. Dan harus ngambilnya tuh harus kayak ini, kalau tangannya lebih gede dan lebih gemuk daripada gua sih jujur agak susah ya buat naruh dan ngambilnya. Belakangnya sini parking hold, parking brake, dan ada kayak tray kecil untuk koin, permen kali ya, nggak tahu ya. Di sini ada center console, ada cup holder 2, gini. Tulisan Hilux-nya di mana-mana. Ini kalian bisa angkat atau enggaknya, bagian sini. Di sini juga masih ada konsol lagi di sebelah sini, dan kerennya adalah di dalam sini 12 volt tersedia dan 220 volt juga tersedia. Jadi kalau kalian punya electrical laptop segala macam mau ngecas bisa masukin ke sini dan langsung cas dari sini. Untuk joknya sendiri
Kalau untuk tipe V ini dia sudah dilengkapi dengan jok berlapis kulit. Kalau untuk tipe G dan ada satu versi lagi di bawahnya atau tipe E, itu dia pakai bahan pabrik. Pengaturan kursi untuk pengemudi dia sudah full elektrik. Naik turun ya. Tuh, dia sudah full elektrik, tapi untuk penumpangnya dia masih manual. Selain maju mundur dan rebah apa enggaknya, recline untuk agaknya, dia juga dilengkapi dengan up and down dan ada tilting bagian depannya. Tuh. Tuh. Dan uniknya lagi dia juga sudah dilengkapi dengan lumbar supportnya tuh. Gila, ini sih buat sebuah double pickup sih nyaman banget. Oke, ini baris keduanya dari si pickup Hilux ini, double cab Hilux ini. Tadi posisi gua duduk ya, mungkin harusnya sedikit lebih maju tapi ngepas ya. Lagi-lagi ngepas buat gua 174 tapi headroom nggak ada masalah. Masih plastik semua di sebelah sininya. Kalian dapat ventilasi AC di sebelah sini dan 2 USB-C. Wow, 2 loh, ada 2 USB-C. Jadi kanan dan kiri kalian bisa ngecas masing-masing. Di sini juga masih ada armrest dan headrestnya ada 3. Jadi 3 orang bisa dapat support dengan baik di sebelah sini. Nah, untuk tipe G ini selain joknya dia cuma pakai fabrik, dia juga pengaturan masih manual. Nggak ada TSS, jadi tombol-tombol di sininya hilang, tapi tombol-tombol lainnya masih ada. Displaynya juga sedikit lebih kecil ya, nggak full screen kayak si tipe V. Displaynya seperti ini ya. Displaynya mirip banget sama displaynya Innova, sumpah. Karena gue ada Zenith di rumah. Display tengahnya juga lebih cupu, ini lebih kayak aftermarketnya buat Veloz dan kawan-kawan. Di sini juga dia nggak ada dual zone AC, jadi tombol AC-nya masih pakai knop-knop putar. Plus, dia nggak ada MTS atau multi terrain sistemnya Toyota. Dia cuma ada drive mode-nya Eco, Normal, Sport, dan sini. Tapi pengaturan 4 wheel drive-nya, deflog-nya segala macam dia masih ada. Juga tidak ada, tampaknya tidak ada. Enggak, ini masih ada wireless charging dong. Dan surprisingly malah lebih enak ditaruhnya gitu loh dibandingin sama tipe V-nya. Lagi-lagi tipe G dan tipe E yang lebih bawahnya lagi juga teman tersedia dalam varian manual 6 percepatan. Oke ya. Gue lumayan kaget ketika menyalakan head unitnya. Gue pikir head unitnya full LCD screen. Ternyata head unitnya layar kalkulator cuy. Tuh. Kayak gini. Ya dia bisa disambungkan dengan Bluetooth sih. Ada aux-nya juga. Tapi tampilannya gila, ini sourcing dari mana nih? Tidak ada koneksi. Tipe G juga punya perbedaan karena dia tidak punya electric parking brake. Dia masih pakai model tuas tarik seperti ini. Cup holdernya otomatis ditaruh ke samping sini. Cuman bagusnya adalah 220 voltnya sama 12 voltnya masih ada di sini. Jadi kalian masih bisa colokin perlengkapan peralatan rumah tangga kalian ke sini dan praktis. Tipe G ini biarpun ada konsol di atasnya tapi dia nggak ada pendinginnya. Jadi di sininya saluran AC-nya nggak bolong. Tambahannya lagi dia juga masih kunci dong. Ini persis banget sama kuncinya Innova. Innova Reborn. Iya. Tuh. Kita sekarang coba driving tipis-tipis ya, cuman di sini doang di Toyota Driving Experience, sirkuit kecil doang. Tapi sebelum gua jalan, gua mau kasih tahu satu hal yang menurut gua unik. Ini transmisinya 6 percepatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. R-nya di paling kiri ujung, tapi nggak kayak mobil-mobil Eropa gitu ya. Biasanya ada ring yang kalian tarik baru pindahin ke R. Ini nggak ada. Jadi kalau kalian geser ke sini dikit, ini gigi 1, ini gigi 2. Untuk cari R-nya itu kayak harus agak diraba dikit. Nah, ini baru R. Jadi kalau nggak biasa, kayak agak, tadi gue sempat bingung, R-nya di mana ya? Ternyata harus diraba dikit. Nah, ini baru masuk ke R-nya tuh. Kalau kagak, dia kalian tekan gini, dia cuma masuk ke gigi 1 nih, lihat nih. Maju nih. Tuh, maju kan? Kalau mau R, berarti harus tekan lebih, baru R, baru dia mundur. Kira-kira kayak gitu. Impresi seperti apa? Ayo kita jalan, yuk. Sekarang masuk gigi 1. Ya lagi-lagi ya, ini sebuah double cab. Ukurannya gede banget. Itu kan, 5 meter tuh. Dengan bak yang besar di bagian belakangnya. Koplingnya enteng loh. Sumpah koplingnya enteng, enak tuh. Pindah giginya juga enak, akurasi giginya juga lumayan bagus, dan visibility tentu saja bagus ya buat mobil segede gini. Biarpun hidung dan belakangnya kalian harus agak hati-hati kalau mau bawa ini di jalanan perkotaan yang cenderung sempit. Suspensi
Ya khas Hilux lah, lihat. Ences banget, nggak kerasa apa-apa. Coba kita masuk ke jalan yang agak sedikit berbatu ya. Kita lihat seperti apa ininya performanya. Ini sempit. Masuk dikit. Oke. Ini depan jalanan agak berbatu. Kita masukin. Gue coba pakai gigi 2 deh. Wah gila, nggak kerasa dong. Sumpah nggak kerasa dong, enak banget. Putar balik. Ini putar baliknya, radiusnya lumayan loh ternyata loh. Oke juga, cuman memang kalau yang di sini mungkin agak sedikit lebih tight ya. Karena lebih sempit tuh, seperti ini. Kita coba. Ya, langsung patahin. Gue mau coba masukin rolling speed. Cuman kuat gigi 3 doang, habis itu harus gerem. Percuma. Lalu masuk ke dalam slalom. Ya memang double cab nggak buat slalom lah ya. Tapi kita lihat aja body rollnya seperti apa. Gue nggak berani kenceng-kenceng juga. Lumayan sih, akurasi setirnya sih lumayan oke, bisa ditebak. Tapi ya ini mobil 5 meter men, what do you expect? Nah, seperti ini. Ya, balik lagi ya, ini mobil pekerja, mobil buat kalian mengangkut barang, mengantarkan orang. Singkatnya itu aja sih buat si Toyota Hilux ini. Oke, sekian first impression-nya dari si Toyota Hilux generasi terbaru ini. Kesimpulannya, mobil ini tampil dengan tampilan yang benar-benar berbeda. Biasanya mobil-mobil double cab atau mobil-mobil pickup itu tampil maco banget, tapi kali ini dia tampil sporty dan futuristik. Tapi detail-detailnya tetap punya karakter khas Hilux, apalagi sekarang fitur-fiturnya juga sekarang dia tambah modern. Dan kontroversinya adalah mobil ini sebenarnya punya varian mild hybrid dan EV di luar sana. Tapi sampai saat ini belum masuk Indonesia. Karena saat ini mobil ini dia masih mengandalkan mesin 1GD 2800 diesel yang tentu saja membutuhkan solar yang harganya sekarang lagi aut-autan. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Toyota harusnya masukin hybrid yang lebih irit atau masukin EV-nya sekalian? Tulis di komen ya. Oke, sekian video ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonomics. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.